kudus, kudus, biar ku memandangmu. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-1. Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di Roma 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14-15. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama. Buka hati dan pikiran kami, boleh menjadi seorang murid yang boleh taat dan setia di dalam melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan untuk kami boleh nyatakan bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yaitu kami rindu bersama bersehati memberitakan Injil yang sejati itu. Bantu kami untuk boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan, kami mohon kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh dengan jelas melihat satu kebenaran bagi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang topik tidak memberitakan Injil berarti berhutang Injil, apa yang terlintas di dalam benak saudara dengan kata ini saudara? Wah, gitu ya. Hutang, boleh baca sama-sama saudara? Oke, nggak kompak karena gue nggak merasa berhutang hari ini, gitu ya saudara ya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terlintas di dalam diri atau benak saudara ketika mendengar kata hutang? Saudara dalam kehidupan ini pasti ya, mungkin saudara dan saya pernah mengalami yang namanya hutang. Ada nggak orang yang nggak pernah mengalami hutang saudara? Boleh angkat tangan siapa yang nggak pernah mengalami? Oh berarti semua tahu sebenarnya ya saudara ya, nggak pada ngangkat tangan ya. Saudara yang terkasih, banyak macam tentang hutang ya, mungkin hutang makan seperti itu ya saudara, makan di restoran, pakai apa, kartu kredit ngutang seperti itu ya saudara ya. Kemudian apalagi banyak macam saudara, hutang barang mungkin. Bisa juga hutang balas budi dan lain sebagainya. Bisa juga hutang uang saudara, banyak macam ya yang terkait tentang hutang. Kalau berbicara terkait tentang hutang, hutang berarti kita menerima sesuatu. Tetapi saudara jangan sampai stop sampai menerima, tetapi pikirin cara balikinnya kayak gimana. Benar ya saudara ya. Nah kalau kita ngelihat konteks dari bacaan bagian tadi, dari Roma 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Paulus mengungkapkan di sana, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di mana saudara? Di Roma. Saudara kalau berbicara tentang hutang, bagian ini kata hutang itu berasal dari kata opeiletes. Artinya kewajiban atau keharusan.
Kalau ngelihat di terjemahan lain saudara, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata mempunyai kewajiban. Ya. Jadi kalau kita ngelihat dalam konteks bacaan kita ini, Paulus itu memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap segala bangsa saudara. Apa itu? Nah, ketika Paulus menulis bagian surat ini, dia itu pikirin dua hal saudara. Ya, yang pertama yang dipikirkan, ia merasa berhutang karena segala kebaikan Allah yang sudah dia rasakan. Yang sudah nyata di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang mati, yang bangkit itu. Yang kedua saudara, dia merasa berhutang karena bebannya untuk apa? Memberitakan Injil. Makanya dia katakan, aku berhutang. Berhutang terhadap apa? Aku mau memberitakan apa? Injil. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang tokoh Matthew Henry, dia pernah nafsirin bagian ini. Dia katakan apa yang diterimanya membuat dia berhutang. Apa yang dia terima itu adalah talenta, karunia, semua yang dia terima. Dia rindu memberikan itu semua untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena dia menyadari bahwa aku ini hanya menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Maka dari itu saudara, Paulus dalam bagian ini dia berkata, aku berhutang. Nah saudara, kita akan belajar dan melihat kira-kira apa yang Paulus terima. Sehingga dia berkata, aku itu berhutang. Sampai sebegitunya saudara. Apa yang dia terima sebenarnya? Sampai dia berkata, aku berhutang. Saudara, poin pertama kita perhatikan bersama. Bahwa Paulus itu menerima satu pengenalan, yaitu tentang Injil yang sejati. Perhatikan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, saudara. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Dalam kitab-kitab suci tentang anak-anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dengan sangat jelas dia mengenal Injil itu. Ya, dari nubuatan para nabi dalam perjanjian lama, menantikan sang Mesias, Raja yang datang itu dijanjikan. Ya, dan kita melihat penggenapannya saudara di dalam anak Allah, Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud itu. Saudara, bagaimana hal ini ya bisa mengikat si siapa? Si Paulus. Dia menerima akan pengenalan Injil sejati itu saudara. Bagaimana ketika dia bertobat saudara, dia mengenal Yesus. Yang kita lihat track record Paulus dulu apa saudara, sebelum percaya dia adalah penganiaya jemaat, betul saudara? Setelah itu saudara, ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia menerima Injil yang sejati itu, perubahan hidup terjadi, dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi seorang hamba yang terus memberitakan akan apa? Injil Tuhan. Lalu sebenarnya kapan kita itu dinyatakan berhutang dengan Tuhan? Ya, terkait apa? Terkait tentang Injil. Ketika kita, saya dan saudara itu mengenal Injil sejati itu. Saat Tuhan memberikan Injil itu dan memperkenalkan akan kebenaran Injil, titik itulah saya dan saudara itu berhutang dengan Tuhan. Saudara, memang betul kita itu dapat keselamatan tuh gratis. Cuma-cuma dikasih sama Tuhan. Tapi bagian ini ingin mengingatkan, tidak boleh kita menikmati akan anugerah yang cuma-cuma itu untuk diri kita sendiri. Saudara, ketika Paulus sadar dia menerima pengenalan Injil sejati, dia berkata, aku berhutang. Saudara, ingat dunia ini butuh siapa? Butuh kebenaran Injil. Dunia ini butuh Kristus. Dunia ini perlu Yesus. Saudara, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang egois untuk diri kita sendiri. Maka dari itu jelas Paulus menulis surat ini. Dikatakan bahwa dia ingin memperkenalkan berita Injil Allah di dalam ayat yang 1 bagian B. Dia ingin memperkenalkan tentang Injil Allah itu saudara. Paulus betul-betul memiliki satu beban untuk memberitakan Injil. Dan bentuk sebuah keharusan
kewajiban dirinya sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ia tidak mau menikmati pemberian gratis itu untuk dirinya sendiri. Saudara, inilah yang mendorong Paulus. Dia berkata, aku berhutang Injil, berhutang kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal siapa, mengenal Injil. Kedua, saudara, Paulus mengalami, dia tidak hanya menerima, tetapi dia mengalami akan Injil sejati itu. Saudara, saya rindu kita baca satu ayat ini, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Bersama dengan saya, 3, 2, 1. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, jelas sekali Paulus mengalami secara nyata Injil itu. Kristus yang hidup di dalamku itu mendorong dia hidup untuk Tuhan. Jadi Paulus, saudara, sungguh-sungguh ya mengalami yang namanya Injil daripada Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang mendorong dia pada akhirnya untuk memberitakan akan Injil. Saudara, setiap orang percaya sudah mengalami yang namanya Injil. Setiap kita yang hadir sudah mengalami Injil. Saudara, kita sudah mengalami yang namanya kasih Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Kita sudah mengalami bagaimana dosa-dosa saudara dan saya itu diampuni oleh siapa? Kristus. Kita mengalami semuanya itu, saudara. Di sanalah titik sekali lagi kita berhutang kabar baik bagi orang yang belum menerima Injil. Saat saudara dan saya mengenal, saat saudara dan saya mengalami Injil yang sejati itu, di sanalah titik kita sudah berhutang. Ada kewajiban, ada keharusan sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Untuk apa? Untuk mengabarkan akan berita Injil itu. 3, saudara. Saudara, Paulus sadar, dia memiliki sebuah kesadaran untuk memberitakan Injil. Perhatikan di dalam ayat yang pertama. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan. Untuk apa, saudara? Memberitakan Injil. Saudara, di dalam ayat ini jelas Paulus menyadari 2 hal penting. Ayat ini saja. Pertama, dia menyadari dia adalah hamba Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Dia ingin mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang diikat oleh Yesus Kristus. Ya. Untuk menjadi apa? Pelayan Kristus, hamba Kristus. Paulus mengatakan, tugas saya adalah memberitakan Injil Allah. Saya tidak punya pilihan lain, kata Paulus. Saya harus menyatakan Injil Tuhan. Saya harus membuat orang lain percaya. Saya harus mendorong mereka untuk apa? Satu langkah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sehingga hal ini yang mengakibatkan Paulus itu terus terdorong, saudara. Ada satu panggilan ya dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Saudara, kadangkala saya sebagai hamba Tuhan seringkali gagal dan berdosa dalam hal ini. Bahkan malu di hadapan Tuhan. Ketika apa, saudara? Ketika saya berada di tengah dunia, ya, saya ditanya, apa pekerjaanmu, Pak? Wah, seperti itu ya, saudara. Saudara, saya tuh punya banyak jawaban. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, saudara. Salah satu jawaban yang saya katakan apa, saudara? Saya marketing roti kehidupan. Yang kalau kau makan roti itu, kau tidak akan lapar lagi, seperti itu. Mereka bingung, saudara. Apa itu? Roti kehidupan dan lain sebagainya. Saudara, saya katakan apa, saudara? Tuhan, engkau pasti gak suka dengan jawaban itu. Aku tahu itu seperti. Tapi kan gak apa-apa, Tuhan. Aku mau masuk ke mereka, ke komunitas mereka. Agar apa? Agar Injil berita diberitakan. No. Tuhan gak pernah ngomong di dalam bagian firman Tuhan. Ya,
Statusmu sebagai seorang hamba Kristus, pelayan Kristus. Tidak ada status marketing di situ, saudara. Oh, saudara, hal ini terus mengingatkan saya bahwa kita ini dipanggil, saya ini dipanggil menjadi seorang hamba Yesus Kristus. Saudara yang sudah diselamatkan pun juga diangkat sebagai anak-anak Allah. Pelayan-pelayan Tuhan. Oh, saudara, kadangkala kita masih malu terkait status kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sadar dia itu dikhususkan yang kedua. Dia dipanggil dengan satu panggilan yang mulia dari Tuhan untuk memberitakan akan siapa? Injil. Membuat orang mengenal berita, kabar baik itu. Berita bagi manusia yang mungkin tidak berpengharapan, ketika kita memberitakan akan Injil, mereka memiliki sebuah pengharapan yang baru, saudara. Tentu menjadi seorang hamba Kristus yang dipanggil, yang dikuduskan untuk memberitakan. Bukan tanpa tantangan dan banyak pergumulan. Tetapi Paulus mengingatkan bagian yang keempat, saudara, dari poin saya. Ada kasih karunia Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang menopangmu untuk memberitakan apa? Injil itu. Ayat yang kelima, saudara, dari Roma 1. Di situ dikatakan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk apa? Menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ada kasih karunia yang menuntunmu. Tuhan sediakan kasih karunia itu, saudara. Ketika engkau mengarahkan mereka untuk kenal dengan Tuhan, ingat ada kasih karunia yang akan menuntunmu. Menuntun setiap saudara dan saya sebagai orang yang percaya untuk boleh mengabarkan siapa? Tentang kabar baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 hal ini, menerima Injil sejati, mengalami Injil sejati, kesadaran akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih karunia yang terus akan menopang. Saudara, kesadaran 4 inilah yang membuat pada akhirnya mendorong dia untuk memberitakan Injil. Ketika tidak ada hati untuk memberitakan itu, dia katakan apa dalam 1 Korintus 9 ayat 16? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, 4 hal ini seperti mengurung siapa? Paulus. Untuk apa? Gak ada alasan buat dia memberitakan akan Injil sejati itu. Gak ada alasan, saudara. 4 hal inilah yang mendorong siapa? Paulus. Dan ketika dia tidak ada dorongan itu, dia katakan apa? Celaka aku kalau aku tidak memberitakan akan Injil. Aku berhutang dengan Tuhan. Aku berhutang Injil, keselamatan itu untuk orang lain. Tuhan memang gak butuh sekali lagi dibayar hutangnya. Gak butuh, saudara. Tapi Tuhan hari ini mau sadarkan setiap kita. Kita itu ada satu tugas, kewajiban, keharusan sebagai orang percaya untuk kabarkan Injil sejati itu. Amin, saudara. Tepok sebelah kanan, sebelah kiri. Ayo semangat beritain Injil. Ayo, saudara. Beritain Injil seperti itu ya, saudara. Saudara. Saudara, jangan pernah menikmati ya akan apa? Anugerah itu untuk diri kita sendiri. Aku ini berhutang. Hutang kita kayaknya udah banyak kali numpuk sama Tuhan. Karena seringkali menunda untuk memberitakan akan Injil. Orang yang berhutang itu pada umumnya ada 3 perasaan ini, saudara. Perasaan wajib sama perasaan gelisah. Wajib, gue mesti bayar. Kapan? Malu kalau enggak bayar. Perasaan gelisah, dia tidak akan pernah tenang dan tidak akan nyaman hidupnya. Tidak mungkin dia akan pamer barang mewah, barang branded di depan seseorang yang memberi seperti itu. Jangan sampai ya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen ikut-ikutan fenomena anak-anak zaman sekarang. Yaitu fenomena apa? Flexing. Memamerkan sesuatu di media sosial tujuannya agar populer. Tujuannya agar terlihat kaya.
Meskipun selidik punya selidik, ternyata itu barang pinjaman semua. Barang yang masih kredit, barang hutang semua. Saudara, orang-orang kayak begini tuh gak ada rasa gelisahnya seperti itu, saudara. Saudara, kalau orang berhutang itu punya perasaan gelisah. Gila, gue bayarnya kayak gimana, ini cilaka, gue gak bayar dan lain sebagainya. Cari kesempatan. Segera cepet-cepet kalau ada uang lebih bayar, kalau ada uang lebih. Seperti itu kan ya saudara ya. Nah saudara, itu yang dilakukan, perasaan itu yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan. Ada perasaan wajib, ada perasaan gelisah saudara. Cari kesempatan gimana aku bisa mengabarkan Injil sejati itu. Saudara, Paulus di dalam pelayanannya meski dia di dalam penjara pun saudara, kita tahu dia tetap ngabarin Injil kepada para penjara, para prajurit. Betul ya saudara ya, mereka juga percaya kepada siapa? Kepada Tuhan melalui berita Injil. Saudara, inilah saatnya kita bayar hutang sebenarnya. Hutang Injil. Saudara dan saya sekali lagi memang sudah menerima pemberian gratis daripada siapa? Daripada Allah. Dan kita jangan sampai menikmati pemberian gratis itu untuk diri kita. Melainkan ada kewajiban, ada keharusan sebagai orang yang percaya sekali lagi. Yang sudah diselamatkan untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara, simple saudara, kirim. Bulan ini bulan misi saudara, kirim khotbah-khotbah tentang Injil. Kirim kepada orang-orang, kepada sanak famili, saudara, orang tua. Kita nggak tahu Tuhan mungkin bisa pakai media sosial itu untuk apa? Menggerakkan mereka terima Tuhan, mengalami Tuhan seperti itu. Sadar lagi dia itu adalah anak-anak Tuhan yang punya panggilan khusus seperti itu. Kasih karunia Tuhan juga menopang mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, simple, kirimkan link YouTube. Atau saudara lihat di sosial media kita di Instagram seperti itu ya saudara ya. Di situ ada ringkasan khotbah yang sangat baik sekali saudara. Untuk saudara bisa apa? Bisa beritakan. Saudara, saya percaya setiap gereja kita sudah banyak sekali kasih fasilitas cara-cara saudara untuk apa? Beritain tentang Injil. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita itu malu. Kenapa harus malu saudara? Saudara, dalam kelompok one on one kita sempat ngobrol, ngapa sih kita tuh malu untuk beritakan Injil Tuhan? Takut ditolak dan lain sebagainya. Apa takut ditolak? Kamu yang jahat-jahat aja bisa ikut. Orang ngomong jahat, kamu ikut seperti. Tapi ini sesuatu yang baik, kenapa harus takut? Ini berita baik, kenapa harus takut? Untuk apa? Untuk menceritakannya. Mungkin juga 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi. Menerima ya Injil sejati, mengalami Injil sejati, kesadaran, melihat akan kasih karunia. Mungkin 4 ini belum hidup dalam hidupmu. Saudara, mungkin hal ini belum mengurung hatimu. Sehingga kita gak pernah punya perasaan yang sama dengan Paulus, aku berhutang. Aku berhutang kabarkan Injil itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saudara berkata kayaknya yang lebih pas itu ngomong kayak begini tuh para hamba Tuhan penginjil. Saudara, minggu lalu Ibu Mercy ingetin kita, siapapun ya bisa mengabarkan. Siapapun bisa mengabarkan Injil itu. Kita harus punya rasa apa saudara? Rasa wajib, rasa gelisah, ya cari kesempatan untuk apa? Untuk mengabarkan itu. Wajib agar saudara tahu bisa menghargai kematian Tuhan di atas kayu salib. Rasa gelisah jika saudara tidak mengabarkan Injil Tuhan. Jika saudara tidak berdoa bagi suku-suku yang terabaikan, yang belum terjangkau dengan Injil. Saudara, pertanyaannya, gelisah gak sih hatimu? Saudara, tiap hari Pak Supinto itu kirimin pokok-pokok doa tentang misi, saudara di tim misi. Saudara, kalau cuma lihat doang seperti itu, gak didoain, saudara, di mana kegelisahan itu? Di mana rasa keharusan? Di mana kesempatan itu? Saudara, setiap kita, ya gereja Tuhan sudah memberikan banyak sekali
Hal-hal untuk kita punya awareness di dalam apa? Di dalam melihat kebutuhan orang-orang yang belum mengenal Injil. 1 bulan yang lalu saudara, kita berdoa terkait untuk lembaga penterjemah Alkitab. Kartidaya LAI, tujuan harapannya apa? Ada banyak ya suku-suku yang boleh dijangkau oleh Injil melalui bahasa-bahasa mereka. Saudara, saya sangat bersyukur dapat bagian untuk hanya mendoakan saudara. Saya nggak bisa terjemahin terhadap suku-suku bangsa mereka. Nggak bisa saudara. Tapi ketika kita mendapat satu bagian di dalam apa mendoakan ya LAI, kemudian lembaga Kartidaya, wah itu menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, adakah nggak gelisah hatimu jika engkau tidak mendoakan? Adakah kegelisahan di dalam dirimu ketika melihat keluarga kita sampai di titik hari ini masih belum percaya kepada Kristus? Gelisahkah hati setiap kita ketika mereka belum mengenal Tuhan? Bahkan orang percaya yang jauh dari Tuhan. Gelisahkah hati kita tidak menyatakan akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi mereka? Saudara, cari kesempatan. Cari kesempatan itu untuk beritain akan Injil itu. Saudara, saya sangat terharu dengan 2 tokoh misionaris yang saya baca, yaitu Henry Martin. Saudara, ketika dia menginjakkan kakinya di dalam melayani di Kalkuta, dia ngomong, Tuhan biarlah hamba ini hangus di tempat ini. Itu artinya apa? Dia siap mati saudara untuk mengabarkan Injil. Saudara, kalau saya ngelihat ya saya tuh kayak gak layak banget untuk melihat kalimat itu. 6 tahun dia melayani di Kalkuta, usia 31 dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal dunia. Dia dengan sangat setia saudara melayani di Kalkuta selama 6 tahun. Kiranya Tuhan biarlah aku hangus di tempat ini. Demi siapa? Demi Injil. John Hyde, dia bukan orang pinter. Dia tidak pandai bicara saudara. Bahkan mungkin dia udah angkat tangan ketika dia melayani di India seperti itu saudara. Mereka menutup diri orang-orang di India terhadap apa? Terhadap Injil. Dia udah, Tuhan udah aku gak sanggup lagi. Aku juga gak pandai bicara. Aku mau ngomong apa aku juga gak pandai Tuhan. Tetapi saudara, dia menggunakan apa? Senjata paling terbesarnya apa saudara yang dia gunakan? Dia berlutut setiap hari untuk berdoa. Dia katakan, berikanlah India bagi Kristus, atau aku mati. Saudara, ketika misionaris ini pergi untuk memberitakan akan Injil sejati itu, mereka bayar hutang Injil, kabar baik itu kepada mereka. Dia siap mengorbankan segalanya. Bahkan dia siap mati. Demi apa? Injil itu. Saudara, spirit dari para misionaris harusnya membakar saya dan saudara untuk memberitakan Injil sejati. Saudara, hari ini apakah apakah 4 hal tadi sudah menggelisahkan hati setiap kita? Mengikat diri kita ketika kita sudah menerima, merasakan Injil sejati, sadar akan panggilan kita untuk beritakan Injil. Dan Tuhan kasih karunia untuk kamu boleh menuntun mereka agar bisa menerima Injil itu. Saudara, 4 hal itu sudahkah mengikat dirimu? Sehingga aku berkata, Tuhan, ini satu keharusan, satu kewajiban untuk aku memberitakan kabar baik. Jangan punya mental entar aja, tapi punya mental harus beritakan Injil itu. Minta Roh Kudus terus gelisahkan hati setiap kita untuk memberitakan akan Injil. Saudara, hari ini saya kasih 1-2 menit. Pikirkan 1 orang yang ada di dalam benak saudara. Ya, yang ingin saudara beritakan kabar baik. Pikirkan 1 orang saja. Saya kasih waktu 1-2
2 menit, pikirkan satu orang. Entah itu saudara, entah itu sanak famili, entah itu teman dekat. Pikirkan satu orang. Sudah saudara? Sudah pikirkan itu satu orang? Kita doa sama-sama. Kita tundukkan kepala. Hari ini doakan. Ikat aku dengan Injil yang sejati itu. Agar aku punya hati untuk boleh mengabarkan Injil. Yang kedua, Tuhan, nama yang ada di otakku, di pikiranku dan di hatiku, aku mau memberitakan Injil itu. Aku sedih, aku menangis. Kalau hanya aku yang diselamatkan, aku rindu. Mereka juga mengenal kabar baik itu. Minta Tuhan, minta kepada Tuhan untuk saudara boleh memiliki perasaan, hati, kerinduan, kegelisahan untuk boleh mengabarkan Injil sejati. Tenangkan hatimu, berdoa, pakailah waktu ini. Tuhan, kami berjanji akan terus setia dan berkomitmen. Kapanpun ada kesempatan, kami sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus yang mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit itu, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami yang tidak punya pengharapan. Bangkitkan semangat kami, bangkitkan hati kami, berikan kegelisahan itu, agar kami boleh mengabarkan akan Injil Tuhan. Karena kami sadar, mereka perlu Yesus, aku pun perlu Yesus. Kami semua membutuhkan Yesus untuk boleh terus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bagaimana kami mau diikat oleh Injil yang sejati itu. Bantu kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bantu kami Tuhan agar kami boleh menuntun mereka untuk percaya kepada Kristus. Kami sebenarnya sudah angkat tangan, kami tidak mampu Tuhan. Bantu kami Tuhan. Karena Engkau menyediakan kasih karunia yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.